Dan dalam membuat keputusan ini ada dalam ya termasuk kita kembali ke kebebasan atau pribadi manusia. Sebenarnya saya bisa mengatakan bahwa ada 3 jenis kesadaran manusia dalam hal memilih dan memutuskan ya. Yang pertama namanya kesadaran praktis. Saya mau beri contoh kesadaran praktis. Kita di belakang sana di pintu ada apa ya, ubin ya, ada tegel. Apakah ada yang sadar tadi masuk di situ dengan kaki kiri atau kaki kanan? Tidak ya. Ya. Atau ada yang sadar? Ya, lupa ya, betul. Yang sesuatu tidak mungkin betul. Atau misalnya itu salah satu contoh. Termasuk kita masuk di sini. Apakah kita sadar bahwa naik anak tangga ini dengan kaki kiri atau kaki kanan? Kalau memang kita kebiasaannya kanan, bisa jadi iya, tetapi itu juga dikatakan bisa jadi. Dan itu yang dikatakan namanya kesadaran praktis, hal yang selalu kita lakukan. Dan karena itu kita juga ketika ditanya, ya bisa mengatakan tidak sadar. Dan itu pun sedikit kontradiktif, sedikit bertolak belakang dengan kata kesadaran itu sendiri kan. Nah, jadi kesadaran praktis, karena setiap hari kita lakukan. Dan yang kesadaran yang kedua dinamakan kesadaran reflektif. Artinya kita perlu berefleksi untuk memutuskan sesuatu. Sebuah keputusan untuk melakukan ini atau melakukan itu kita perlu mengambil jarak, namanya distansiasi. Kita perlu mengambil jarak, lalu kemudian merenung sebentar, lalu kemudian memutuskan. Dan kita yang misalnya setiap hari ikut ekaristi atau setiap hari minggu atau punya kesempatan untuk doa, untuk meditasi, itu adalah saat-saat di mana kita berefleksi. Kita mengambil jarak, merenungkan kehidupan kita. Dan kembali ke Gede Prama tadi, kita mencoba untuk tidak hanya mengambil jarak, tetapi kalau seandainya masih ada hal yang mau kita lakukan, itu yang kita pikirkan, pertimbangkan dan putuskan, tetapi kita juga mau memberi makna terhadap sesuatu yang sudah kita jalankan. Itu kehidupan manusia. Itu sudah hukum kehidupan. Kesadaran yang kedua, kesadaran reflektif. Dan kalau mengatakan kesadaran reflektif, artinya kita juga masuk ke dalam satu poin penting, poin besar yang namanya apa? Namanya intelektualitas manusia. Kita punya akal budi. Nah, akal budi itu yang pertama membedakan manusia dengan yang lainnya. Akal budi itu yang membuat kita mampu untuk mengambil jarak, merefleksikan kehidupan, merefleksikan yang tadi saya katakan peristiwa hidup. Dan memang ini lalu akhirnya kita diajak untuk kembali kepada diri kita masing-masingnya. Nah, seperti apa jalan hidup saya? Seperti apa jalan hidup kita sebagai orang beriman, sebagai orang di masyarakat, sebagai mungkin yang kerja di daerah tempat kerja dan seterusnya. Seperti apa jalan hidup kita. Jadi dengan kata lain saya juga mau mengatakan bahwa kemampuan akal budi manusia, kemampuan akal budi kita membuat kita sanggup untuk saat ini saya berpikir demikian, saya punya rencana seperti ini dan mencoba untuk berbuat sebaik mungkin. Yang ketiga namanya kesadaran intuitif. Ya, artinya kita kan kadang kita bermain intuisi juga kan ya. Nah, misalnya, saya perasaan ini tidak terlalu nyaman ya. Nah, misalnya, kalau dalam sebuah komunitas ada kelompok yang berencana untuk bepergian, lalu ada salah satu orang yang mungkin rasa tidak baik, tidak nyaman, lalu memutuskan untuk tinggal. Tapi lalu ternyata kelompok tadi itu dalam perjalanan itu, misalnya mereka mengalami misalnya kecelakaan. Di situ kan feeling kita mengatakan, pantas saya tadi kok tidak nyaman ya. Nah, itu juga bagian dari kita manusia. Dan sekali lagi tidak hanya perempuan ya. Soal intuisi laki-laki perempuan semuanya sama. Nah, namanya soal intuisi itu ya kita ada feeling kita mengatakan bahwa seperti itu. Dan itu ya sebenarnya dari sisi moral kita juga bisa menyebutnya juga sebagai seperti ada suara kecil, suara batin, suara hati. Seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita pun ada saat-saat tertentu di mana intuisi kita bermain. Kita misalnya ketika merasa tidak nyaman, lalu dan di sini kembali ya, di sini juga sebenarnya kembali ke soal bagaimana kepekaan kita untuk belajar tentang diri kita sendiri kan. Nah, kepekaan kita kalau seandainya ketika
intuisi atau hati kecil, perasaan saya, batin saya mengatakan saya harus tinggal. Itu pun mengandaikan keputusan untuk menyatakan tinggal, ya kan? Nah, tapi biasanya intuisi itu selalu akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang sesuai dengan intuisi itu, dan kita percaya itu pasti satu yang baik, seperti itu. Dan itu juga disebut sebagai yang namanya suara hati. Suara hati bermain dalam hal ini untuk memilih mengatakan ini atau itu. Itu kesadaran yang ketiga yang namanya intuitif, ya. Seperti itu.